Di balik meja kayu tua ruang dosen yang selalu sunyi itu, aroma parfum lembut, dan suara langkah kaki hak tinggi perlahan-lahan menjadi rutinitas rahasia. Tidak ada yang tahu, tidak boleh ada yang tahu bahwa setiap Rabu sore, seorang dosen berkacamata dan mahasiswi cantik dari Fakultas Hukum bertemu, bukan untuk konsultasi skripsi, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih terlarang. Pak Arif Santoso, dosen senior berusia 43 tahun yang mengajar hukum perdata. Asalnya dari Surabaya, pria ini dikenal tegas, disiplin, dan sangat dihormati oleh mahasiswa maupun rekan dosennya. Di balik sosok karismatik dan seriusnya, ia menyimpan luka dari rumah tangga yang dingin dan tanpa gairah. Ia punya satu kelemahan, dia tidak bisa menahan godaan dari wanita yang tahu memainkan emosi dan ketegangan. Raras Anindita mahasiswi tingkat akhir berusia 22 tahun. Asal Surabaya juga, Raras cerdas, kritis, dan terkenal di kalangan teman-temannya karena kecantikannya yang alami dan gaya bicaranya yang lugas. Tapi di balik wajah manis dan nilai cum laudenya, Raras punya tujuan tersembunyi yang tidak semua orang tahu. Dia ingin tahu seperti apa rasanya memiliki kekuasaan atas seseorang yang selama ini ada di balik podium dan kata-kata bijak. Raras mengetuk pintu ruang dosen dengan pelan. Tangannya gemetar sedikit, tapi bukan karena takut, lebih karena sensasi menegangkan yang sudah ditunggu-tunggunya sejak malam sebelumnya. Pak Arif mengangkat kepalanya dari balik tumpukan makalah. Pandangan mereka bertemu, ada jeda, sunyi. Waktu seperti berhenti di antara mereka. Silakan masuk, Dik Raras, suaranya dalam dan tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang bercampur rindu. Maaf Pak, ganggu sore-sore, jawab Raras dengan senyum tipis yang sangat tidak formal. Ia duduk di kursi di depan meja, tapi tidak seperti biasanya. Kali ini dia bersandar santai, menyilangkan kaki, membiarkan rok hitam selututnya tersingkap sedikit lebih tinggi. Pak Arif berdeham. Kamu mau konsultasi skripsi ya? Bukan Pak, saya cuman kangen. Pak Arif menarik napas panjang, menoleh ke jendela sejenak sebelum kembali menatap Raras. Kita nggak boleh begini terus, Ras. Tapi Bapak nggak bisa berhenti kan? Dan memang Pak Arif tidak bisa. Sejak pertama kali Raras datang untuk bimbingan 6 bulan lalu, cara dia bicara, tatapannya yang tajam namun genit, membuatnya terjebak. Awalnya dia menolak, berusaha jaga jarak. Tapi ketika Raras mencium pipinya di ruang dosen 2 bulan lalu, segalanya berubah. Di luar, kampus mulai sepi. Matahari tenggelam di balik gedung rektorat. Di dalam ruangan, 2 jiwa yang berbeda usia dan posisi itu kembali menyatukan ketegangan yang tak bisa disampaikan dalam kata. Hanya gerakan, sentuhan, dan desahan pelan yang menjadi bahasa mereka. Kalau suatu saat ketahuan, kita bisa hancur, Ras, bisik Pak Arif saat jemarinya menggenggam tangan Raras erat. Raras tersenyum, matanya menyala. Yang penting malam ini, Pak, jangan mikir besok. Dan memang malam itu bukan tentang skripsi, bukan tentang peraturan, bukan tentang logika, tapi tentang 2 orang Surabaya yang memilih melawan semua itu. Demi sebuah rasa yang seharusnya tidak pernah ada. Pak Arif mematikan lampu utama ruangan, menyisakan cahaya temaram dari lampu meja yang memberi bayangan hangat di dinding. Suara jam dinding berdetak pelan, berpacu dengan degup jantung mereka yang mulai tak beraturan. Raras berdiri perlahan, mendekat ke sisi meja, tangannya menyentuh pundak Pak Arif dari belakang. Ia menunduk, membisikkan sesuatu yang membuat tubuh laki-laki itu menegang. Kalau Bapak terus mikir soal risiko, kita nggak bakal kemana-mana, bisik Raras lembut. Saya udah dewasa, Pak. Saya tahu apa yang saya lakuin. Pak Arif menarik napas berat. Perempuan ini terlalu dewasa untuk usianya. Atau mungkin dia yang terlalu lemah untuk menolak.
Jemarinya menyentuh tangan Raras yang masih menggantung di pundaknya, menggenggamnya seolah butuh pegangan agar tidak jatuh terlalu dalam. Tapi nyatanya, ia sudah terjun sejak lama. Raras bergerak ke depan meja, duduk di atas tumpukan map skripsi yang belum sempat dibaca. Roknya terangkat sedikit, menyingkap kulit putih pahanya yang mulus. Matanya tak lepas dari pandangan Pak Arif, seolah menantang atau mungkin memohon. "Apa yang kamu mau dari ini semua, Ras?" tanya Pak Arif akhirnya, suaranya serak, bukan karena marah, tapi karena kalah. "Bukan nilai, bukan skripsi, bukan status," jawab Raras cepat. "Saya cuma pengen punya sesuatu yang gak bisa dimiliki orang lain." "Kamu tahu, aku ini orang yang udah rusak." "Sama, Pak. Saya juga." Pak Arif bangkit dari kursi, berdiri di hadapan Raras yang masih duduk di meja. Hidung mereka hampir bersentuhan. Di luar, angin malam mulai bertiup, menggoyangkan tirai tipis jendela. Suara jangkrik dari taman fakultas terdengar samar. Detik-detik berikutnya, ruang dosen itu menjadi saksi dari sesuatu yang tak seharusnya terjadi di kampus. Pakaian bukan hanya menjadi penutup tubuh, tapi juga simbol kepura-puraan yang mereka lepas satu persatu malam itu. Di antara bisikan, desahan, dan cengkeraman rindu yang selama ini ditekan, keduanya menemukan versi mereka yang paling jujur, rapuh, haus, dan saling butuh. Jam menunjukkan pukul 19.42 ketika mereka terbaring diam di atas sofa kecil di sudut ruangan, saling membisu. Tak ada janji, tak ada kepastian, hanya keheningan yang menegaskan bahwa semuanya sudah terlalu jauh untuk kembali. Raras memainkan ujung rambut Pak Arif yang mulai beruban. "Kalau suatu hari saya lulus, kita masih bisa kayak gini?" tanyanya pelan. Pak Arif tidak menjawab. Matanya menatap langit-langit ruangan, seolah mencoba menghitung kemungkinan yang tidak bisa dihitung. Raras tertawa kecil. "Bapak terlalu banyak mikir." Pak Arif memandang wajahnya, jemarinya menyapu pipi Raras yang hangat. "Karena kamu terlalu nyata untuk jadi mimpi." Lalu, ketukan pelan terdengar dari pintu ruangan. Tidak keras, tapi cukup membuat jantung mereka kembali berpacu. Raras dan Pak Arif saling pandang. Dunia mereka yang tadi hanya berisi mereka berdua, mendadak diingatkan kembali bahwa dunia luar masih ada dan selalu mengintip. Ketukan di pintu terdengar lagi. Kali ini lebih tegas. Raras langsung bangkit dari sofa, refleks menarik roknya yang sempat tergulung, merapikan rambutnya yang sedikit acak. Pak Arif berdiri, wajahnya pucat. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa detik ini bisa jadi titik balik segalanya. "Siapa ya malam-malam gini?" gumamnya pelan sambil berjalan ke pintu, mencoba terdengar wajar. Ia membuka pintu setengah, menyisakan celah kecil. Di baliknya berdiri seorang pria muda, asisten dosen, Bayu, yang juga anak Surabaya, masih mengenakan tas selempang dan jaket motor. "Oh, Pak Arif, maaf ganggu. Saya cuma mau nitip laporan praktikum buat Bu Nur," kata Bayu, lalu mengulurkan map berwarna merah. Pak Arif menyambutnya dengan tangan agak gemetar. "Oh iya, makasih yuk. Nanti saya taruh di meja beliau." Bayu mengangguk, tapi matanya sempat melirik ke belakang, ke dalam ruangan. Dia melihat bayangan seseorang di ujung ruangan, tapi tidak terlalu jelas. "Maaf ya Pak, saya kira Bapak udah pulang. Tadi ruangan yang lain sepi semua." Pak Arif tersenyum kaku. "Iya, saya baru aja mau beres-beres." Bayu tidak bertanya lebih lanjut. Ia pamit, melangkah pergi di lorong fakultas yang sudah gelap. Tapi dalam hatinya ada tanda tanya yang tidak bisa diabaikan. Setelah pintu ditutup, Pak Arif bersandar pada daun pintu, menatap Raras yang berdiri diam di tengah ruangan. Matanya masih menyimpan nyala tadi, tapi kini tercampur resah. "Dia lihat aku?" tanya Raras pelan. "Mungkin, tapi dia anak pintar. Gak mungkin langsung mikir aneh-aneh." Raras menarik napas dalam.
Kita mulai main di tepi jurang sekarang, Pak. Pak Arif berjalan mendekat, memeluknya dari belakang. Kita udah lompat dari tadi, Ras. Sekarang tinggal nunggu jatuhnya di mana. Raras diam. Tangannya menggenggam tangan Pak Arif di perutnya. Tapi kepalanya tidak bisa berhenti memutar ulang tatapan Bayu yang tadi sempat masuk ke dalam ruangan. Kalau dia curiga, gimana? Bisiknya. Kalau dia curiga, kita cari cara biar dia diem. Atau kita ajak dia masuk ke dalam permainan ini. Raras menoleh cepat, matanya membelalak, separuh kaget, separuh penasaran. Bapak serius? Pak Arif menatapnya, dan untuk pertama kalinya ada sisi gelap dalam senyum kecilnya. Kita nggak lagi main aman, Ras. Dan kamu bilang sendiri tadi, kamu suka hal yang nggak bisa dimiliki orang lain. Malam itu belum selesai, dan batas antara rahasia dan bencana makin kabur. Raras terdiam. Matanya menelisik wajah Pak Arif, mencoba membaca maksud di balik kalimat itu. Apakah serius atau hanya lelucon di tengah tekanan? Tapi tidak ada gurauan di sorot mata pria itu. Hanya tekad yang samar dan ambiguitas yang berbahaya. Kalau kamu nggak nyaman, kita nggak usah bahas, kata Pak Arif akhirnya, suaranya lebih lembut, seolah menarik kembali ucapannya barusan. Tapi justru itu yang membuat Raras makin tertarik. Ia melangkah pelan mendekat, memegang kerah kemeja Pak Arif, dan menatap tajam ke matanya. Kalau kamu ajak aku masuk ke permainan berbahaya, jangan kaget kalau aku lebih gila dari yang kamu kira. Pak Arif hanya tersenyum kecil. Aku nggak pernah meremehkan kamu, Raras. Justru itu masalahnya. Malam makin larut. Di luar, hujan mulai turun tipis. Suara rintik di jendela menambah kesan sepi dan rahasia yang lebih dalam dari sebelumnya. Raras duduk kembali di sofa, memainkan ponselnya. Ia membuka akun Instagram Bayu. Scroll pelan-pelan, melihat unggahan, story, highlight, teman-teman dekatnya. Dia punya pacar, katanya tiba-tiba. Siapa? Tanya Pak Arif. Si Bayu, pacarnya anak farmasi, lucu. Kayak tipe cowok yang suka jadi korban. Pak Arif tertawa pelan. Kamu emang suka ngerusak ya? Raras menoleh cepat. Aku nggak ngerusak, aku cuma ngajarin mereka hal-hal yang nggak diajarin di kelas. Sebuah ide muncul di benaknya. Bahaya, jelas, tapi juga menggoda. Kalau aku ajak dia ketemu, ngajak ngobrol. Kamu cemburu nggak? Pak Arif duduk di sampingnya, tangannya menyentuh paha Raras. Kalau kamu main sama orang lain, aku nggak cemburu. Tapi kalau kamu jatuh hati, itu baru masalah. Kalau dua-duanya, jangan bikin aku kehilangan akal sehat. Raras menyandarkan kepalanya di bahu Pak Arif, tersenyum kecil. Aku cuma main, Pak. Tapi main yang ini mungkin bakal seru. Di luar, petir menyambar samar di kejauhan. Di dalam, dua konspirator diam-diam merancang rencana baru di atas fondasi yang sudah retak sejak awal. Raras tahu dia sedang berdiri di antara dua api, tapi justru disitulah dia merasa paling hidup. Di ponselnya, jari Raras mulai mengetik pesan. Bayu, kamu masih di kampus? Aku butuh bantuan soal laporan praktikum. Bisa temenin bentar? Pesan terkirim. Centang 1, lalu 2. Pak Arif melihatnya sekilas, lalu menatap wajah Raras dengan tenang. Permainannya dimulai, ya? Raras tidak menjawab, ia hanya tersenyum pelan. Senyum yang sama seperti waktu pertama kali ia masuk ruang dosen sore itu, saat segalanya masih belum rusak. Tapi sekarang, semua sudah terlambat untuk diperbaiki. Notifikasi ponsel bergetar. Bayu. Masih di parkiran. Kamu di mana? Raras tersenyum kecil, matanya beradu dengan Pak Arif yang sekarang duduk diam, memerhatikan setiap gerak-geriknya. Seperti sedang menonton api yang ia nyalakan sendiri, mulai merambat liar. Aku keluar bentar, kata Raras sambil berdiri, merapikan blazer kampus yang entah sejak kapan terlempar ke kursi. Pak Arif menahan pergelangan tangannya. Ras,
Kamu yakin mau libatkan dia? Raras membungkuk sedikit, mencium kening Pak Arif. Aku cuma mau tahu seberapa jauh permainan ini bisa jalan. Tanpa menunggu balasan, ia melangkah keluar ruangan. Sepatu hak tingginya berdetak di lorong kampus yang basah oleh bocoran hujan dari genteng tua. Di parkiran, Bayu berdiri di dekat motornya, helm masih digenggam. Matanya langsung menemukan sosok Raras yang berjalan mendekat dengan cara yang terlalu tenang untuk seseorang yang katanya cuma mau tanya soal laporan. "Cepet banget balasnya," kata Raras saat sudah berdiri 1 meter darinya. Bayu menggaruk belakang kepala. "Ya, kirain penting. Tumben banget kamu hubungi aku langsung." Raras mendekat, sangat dekat. Aroma parfumnya mengalahkan bau aspal basah. "Emang penting," bisiknya. "Tapi bukan soal laporan." Bayu mengerutkan alis. "Terus? Kamu lihat sesuatu tadi kan?" tanya Raras langsung, tanpa basa-basi. Bayu terdiam, matanya gelisah. Ia tahu ia melihat sosok perempuan tadi. Ia tahu ruangan itu bukan tempat 2 orang dewasa harus saling diam dalam cahaya remang. "Aku nggak sengaja." "Aku nggak nanya kamu sengaja atau enggak, aku cuma tanya, kamu lihat aku atau enggak?" Bayu akhirnya mengangguk pelan. "Sedikit, kayaknya kamu." Raras tersenyum. Kali ini senyum itu lain, ada tantangan, ada undangan. "Bagus, berarti kamu bukan anak bodoh." Bayu meneguk ludah. "Kamu sama Pak Arif beneran?" Raras mendekat lagi. Suaranya menipis, seperti angin di antara helaan napas. "Kamu pikir sendiri, tapi gini Yu. Kalau kamu punya rahasia orang lain di tangan kamu, ada 2 pilihan. Kamu jadi ancaman, atau kamu jadi bagian dari rahasia itu." Bayu terpaku. Matanya tak bisa lepas dari wajah Raras yang sekarang berdiri begitu dekat, hanya sejengkal dari bibirnya. "Dan kamu pilih aku jadi bagian dari itu?" Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. Raras tak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu menyentuh dada Bayu dengan telunjuknya. Pelan, tapi cukup untuk membuat jantung Bayu kehilangan irama. "Besok sore, jam 5, ruang dosen Pak Arif. Kalau kamu datang, berarti kamu udah siap main. Tapi kalau kamu takut, lupain aja semuanya." Raras melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan Bayu berdiri sendirian di bawah lampu taman kampus yang berkedip lemah. Langkahnya ringan, kepalanya tenang. Tapi dalam dirinya ada kegembiraan aneh yang mengalir deras, karena kali ini bukan cuma dosen yang terjebak dalam asmara terlarang itu, tapi juga seseorang yang masih polos, masih ragu, dan justru karena itu paling mudah dijatuhkan. Hujan belum reda, angin makin kencang, menerpa pepohonan kampus hingga ranting-ranting menari liar. Di dalam ruang dosen, Pak Arif menunggu. Ia berdiri di jendela, mengintip ke arah parkiran, berharap Raras kembali dengan keputusan biasa. Mungkin hanya percakapan basa-basi dengan Bayu, atau sekadar menenangkan rasa curiga anak itu. Tapi ketika ia melihat Bayu berdiri sendirian, tatapan kosong, dan Raras melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun, dia tahu sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang tak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Keesokan harinya, jam 5 sore, ruang dosen sudah disulap, tumpukan berkas disingkirkan, lampu utama dibiarkan mati, hanya cahaya lembut dari lampu meja yang menyala. Jendela sedikit terbuka, membiarkan suara gerimis masuk seperti pengiring latar. Pak Arif duduk di sofa, resah. Ia belum tahu apakah Bayu akan datang atau tidak. Tapi Raras tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Ia duduk di kursi kerja Pak Arif, membuka laptop tapi tidak mengetik apa-apa. "Kalau dia nggak datang?" tanya Pak Arif pelan. "Berarti kita nggak cukup menarik buat dia," jawab Raras santai. Jam menunjuk pukul 17.04. Tidak ada suara langkah. Tidak ada ketukan pintu. Pak Arif mulai berpikir mungkin rencana itu memang terlalu gila. Tapi sebelum dia sempat berkata lagi, pintu diketuk.
Pelan. 1, 2, 3 ketukan. Raras berdiri duluan, berjalan ke arah pintu dan membukanya tanpa ragu. Bayu berdiri di ambang pintu, masih dengan jaket motor dan tatapan bingung. Tapi dia datang, dan itu sudah cukup. "Masuk," kata Raras singkat. Bayu melangkah perlahan ke dalam. Matanya langsung menangkap sosok Pak Arif yang duduk di sofa. Ada keheningan yang aneh, tegang, tapi tak ada yang mencoba menjelaskannya. Raras menutup pintu, menguncinya. Pak Arif berdiri. "Kamu yakin mau ada di sini, Yu?" Bayu menelan ludah. "Saya nggak tahu ini apa, tapi saya juga nggak bisa berhenti mikirin." Raras tersenyum samar. Ia berjalan ke arah Bayu, berdiri di belakangnya, tangannya menyentuh pundak pria muda itu. "Ini bukan tentang cinta-cintaan, Bayu. Ini bukan sinetron. Ini tentang apa yang kamu mau dan seberapa jauh kamu berani melangkah untuk dapatkannya." Bayu memandang ke arah Pak Arif, lalu ke Raras. "Kalau saya bilang saya mau, terus apa?" Pak Arif menjawab pelan. "Berarti mulai sekarang kamu bagian dari permainan ini, dan gak ada jalan keluar yang mudah." "Henning?" Lalu Raras menarik Bayu ke arah sofa. Ia duduk di antara dua pria Surabaya yang hidupnya sangat berbeda. Satu sudah terlalu kenyang pengalaman, satu lagi masih lapar rasa penasaran. Mata Bayu masih gugup, tapi tubuhnya tidak menolak. Dan Pak Arif, meski pikirannya penuh pertanyaan, tidak bergerak menjauh. Raras menggenggam tangan keduanya. Perlahan. "Gak semua hubungan harus punya nama," bisiknya. "Kadang cukup saling paham dan gak banyak tanya." Tirai turun perlahan, malam kembali menyelimuti kampus. Tapi di dalam ruangan itu, tiga hati mulai menulis cerita baru, lebih rumit, lebih gelap, dan lebih menggoda dari sebelumnya. Bayu tak bicara banyak, tapi tatapan matanya, campuran antara gugup, penasaran, dan mungkin sedikit gairah yang belum dia pahami sepenuhnya, sudah menjawab segalanya. Tangannya masih dalam genggaman Raras, yang kini mulai bergerak perlahan, menelusuri, menggoda, sementara tangan satunya lagi meraih jemari Pak Arif, menyatukan ketiganya dalam satu simpul sunyi. Pak Arif menghela napas pelan. "Ras, kamu tahu ini nggak bisa dibalik kalau udah dimulai." Raras hanya menoleh pelan. Senyumnya tipis tapi menusuk. "Pak, kita udah nggak di titik bisa atau enggak. Sejak malam pertama saya duduk di meja Bapak." Bayu seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia membiarkan Raras menariknya makin dekat, hingga kakinya bersentuhan dengan paha Pak Arif. Tak ada lagi ruang untuk logika. Yang tersisa hanya insting, desakan, dan rasa ingin tahu yang mendesak dari dasar pikirannya yang masih polos. Suasana makin padat. Lampu meja memberi cahaya lembut yang membungkus mereka dalam dimensi tersendiri, seolah ruangan itu lepas dari waktu, lepas dari norma, dan lepas dari hukum luar. Tangan Raras mulai berani. Jemarinya menjelajah di antara dua laki-laki yang kini berada dalam orbitnya. Ia adalah pusat, matahari yang panas dan tak bisa didekati tanpa luka. Tapi justru itu yang membuat semua ingin lebih dekat. Bayu menahan napas ketika Raras berbisik di telinganya, suara yang lebih mirip mantra daripada kalimat. "Kamu tahu kenapa saya ajak kamu ke sini?" Bayu menggeleng. "Karena kamu bisa jadi cermin buat saya dan buat dia," katanya sambil menoleh ke Pak Arif. Pak Arif menatap mereka berdua. Ada pergulatan di matanya, antara rasa memiliki dan rasa ingin menghancurkan semuanya sekaligus. Raras lalu berdiri, melepas blazer yang dikenakannya dan menjatuhkannya ke lantai. Ia berjalan ke meja, duduk di atasnya, persis seperti malam pertama dengan Pak Arif. "Kita mulai dengan kejujuran," katanya. "Satu-satu kalian jawab, apa yang paling kalian inginkan dari saya sekarang?" Bayu menatapnya lekat. Napasnya mulai berat.
Tapi sebelum ia sempat bicara, Pak Arif menyela dengan suara pelan, hampir menyakitkan. Aku cuma ingin kamu hancur di tanganku, supaya kamu nggak bisa jadi milik siapapun lagi. Raras tersenyum, matanya menyala. Sementara Bayu, yang masih terlalu muda untuk sepenuhnya mengerti permainan ini, hanya mampu berkata, nyaris tanpa suara. Aku pengen tahu, rasanya jadi milik kamu berdua. Dan saat malam akhirnya jatuh sepenuhnya, 3 bayangan itu menyatu dalam ruang yang terlalu kecil untuk menampung semua hasrat yang selama ini dikunci rapat. Mereka bukan lagi dosen, mahasiswa, atau asisten. Mereka adalah rahasia yang hidup, bernapas, dan sebentar lagi mungkin terbakar. Hari-hari setelah malam itu tidak lagi terasa nyata bagi Bayu. Setiap kali ia masuk ruang kelas, melihat Pak Arif berdiri di depan papan tulis seolah tak terjadi apa-apa, pikirannya seperti ditarik ke malam yang kabur antara dosa dan kenikmatan. Setiap kali ia bertemu Raras di lorong, mata mereka hanya saling menatap sekilas, tanpa senyum, tanpa sapaan, tapi penuh sinyal yang hanya mereka bertiga pahami. Raras sendiri seakan semakin hidup, wajahnya bersinar, langkahnya ringan, bahkan dosen lain mulai memperhatikan kepercayaan dirinya yang mendadak melonjak. Dia seperti wanita yang sedang memegang rahasia paling manis dan beracun. Di ruang dosen, Pak Arif menjadi lebih tenang, tapi ketenangan itu bukan karena damai, melainkan karena ia tahu ia sudah terlalu dalam, tidak bisa lagi kembali. Lalu semuanya mulai retak. Bayu mulai berubah. Di kelas, dia tampak linglung. Di lab, dia kehilangan fokus. Bahkan pacarnya, Nanda, si anak farmasi, merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia sentuh dari Bayu. Kamu kayak beda, Yu. Mata kamu kosong, kata Nanda suatu sore, sambil memegang tangan Bayu yang dingin. Bayu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan memalingkan wajah. Raras mulai gelisah. Ia bisa merasakan Bayu mulai retak, dan lebih dari itu, ia melihat tatapan Pak Arif yang makin sering mengawasi Bayu dengan rasa curiga. Seperti seorang penguasa yang takut bawahannya akan menjadi pemberontak. Di suatu malam yang mendung berat, mereka bertiga kembali berada di ruang yang sama. Tapi kali ini, suasananya dingin. Kamu mulai nggak fokus, kata Pak Arif ke Bayu. Saya manusia, Pak. Bukan robot, jawab Bayu, nada suaranya datar. Raras menengahi, kalian jangan mulai saling nyalahin. Kita semua yang buat permainan ini. Kita semua yang masuk sendiri. Pak Arif menatapnya. Tapi kamu yang mulai, kamu yang buka pintunya, Ras. Raras tersenyum tipis. Tapi kalian yang milih masuk, kan? Ketiganya diam. Bayu bangkit berdiri. Aku nggak tahu kalian berdua sadar atau enggak, tapi aku udah nggak tahu aku siapa sekarang, antara jadi milik kalian atau jadi mayat hidup. Raras memandangnya. Ada sesuatu yang mencair di wajahnya, bukan air mata, tapi luka yang tidak bisa ditangisi. Kalau kamu nggak kuat, kamu boleh keluar, katanya pelan. Aku nggak akan tahan kamu di sini. Pak Arif berdiri juga. Tapi keluar artinya kamu bawa rahasia kami, Yu. Dan aku nggak bisa jamin kamu akan aman di luar. Bayu tertawa kecil, getir. Ancaman, Pak? Serius? Pak Arif menatapnya dalam. Bukan ancaman, cuma kenyataan. 3 minggu kemudian, kabar mengejutkan menyebar cepat di lingkungan kampus. Bayu drop out secara mendadak, tanpa penjelasan, tanpa perpisahan. Bahkan akun media sosialnya menghilang dalam semalam. Nanda putus komunikasi. Ibunya datang ke kampus, marah-marah ke pihak fakultas. Tapi tak ada satupun dosen yang bisa memberi jawaban memuaskan. Raras masih datang ke kelas. Duduk tenang, menjawab pertanyaan dosen dengan senyum tipis. Tapi sejak itu, matanya tak pernah bersinar lagi seperti sebelumnya. Pak Arif, dia tetap mengajar. Tetap memakai batik yang sama, senyum yang sama, bahkan candaan yang sama.
Tapi ketika ia berdiri sendirian di depan kelas, kadang tatapannya menerawang jauh, seolah mencari sosok yang sudah hilang, atau mungkin sedang dihantui oleh sosok itu. Di ruang dosen, di laci paling bawah meja kerja Pak Arif, ada satu flash disk kecil. Isinya rekaman malam-malam itu, bukti, memori, mungkin juga kutukan. Karena cinta yang tumbuh dari batas terlarang tidak pernah berakhir tanpa luka.